Halo, apa kabarnya dimanapun kalian berada? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan tentang seorang mantan kapten yang berhasil menyelamatkan kotanya dari rencana pemusnahan massal yang akan dilakukan oleh seorang pengkhianat, yang tidak lain adalah atasannya sendiri. Baiklah, gak usah lama-lama lagi karena saya mau nyari keroto. Langsung aja ke alur ceritanya. Dilaporkan telah terjadi perampokan senjata di suatu negara di Asia Tenggara. Scene berpindah ke lokasi tempat penebusan. Pasukan Storm dipercaya untuk mengawal jalannya transaksi tersebut. Di atas ada Kapten Gaozan, seorang sniper, dan dibantu seorang pengintai bernama Laoniao. Mereka bertugas melindungi atasannya bernama Howard. Di situ si perampok meminta Howard menunjukkan uang tebusannya terlebih dahulu sebelum menyerahkan barang dan disaksikan Azong, sang kepala operasi. Money's here, as you can see. Howard kemudian memeriksa barang itu yang ternyata masih bagus. Namun tiba-tiba Howard tertembak. Tim Storm menyangka kalau seorang India itu jual belinya enggak amanah. Ternyata ada pihak ketiga yang menginginkan barang tersebut. Ajong dan dua pasukan Storm lainnya berusaha kabur naik mobil karena persenjataan musuh sepertinya lebih komplit. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang senjata otomatis mirip robot. Salah satu teroris membuka topengnya yang ternyata seorang perempuan, kita panggil aja Mei Mei. Dari kejauhan Kapten Gaozan melihat kalau si Howard ternyata masih hidup. Hanya saja mereka belum lepas dari incaran sniper bernama Karim sehingga membuat Laoniao terkena tembakan. Gaozan berusaha menolong rekannya pakai tambang, namun si Karim kembali berhasil 2 kali menembak tepat sasaran. Singkat cerita, Gaozan berhasil dievakuasi. Namun di perjalanan mereka dihadang oleh Max, kepala keamanan, yang justru menuduh Gaozan pengkhianat itu setelah menemukan uang tambahan di rekeningnya dari sumber yang tak dikenal. Gaozan memberitahu kalau pengkhianat itu adalah Howard. Namun Max tidak mempercayainya dan malah berniat ingin membunuhnya. Gaozan yang jengkel udah jujur malah disalahkan. Gaozan akhirnya menyandera Max dan menyuruh anak buahnya untuk meletakkan senjata dan masuk ke mobil. Sementara Gaozan sendiri pergi entah kemana setelah dinyatakan buron sebagai pengkhianat. Diam-diam Gaozan terus menyelidiki pengkhianatan si Howard sambil berlatih memulihkan stamina. Kembali ke Nganjung, di mana di sana sedang diadakan pertemuan antara ilmuwan sedunia. Yang ternyata ada si Mei Mei dan si Karim. Dan tiba-tiba keadaan menjadi mencekam sehingga para ilmuwan harus dikawal para petugas untuk keluar. Namun tak semudah itu, ternyata si Mei Mei sudah siap menghadang dan menculik para ilmuwan itu. Berita penculikan para ilmuwan itu sampai pada Gaozan yang sedang nyantai makan Indomie. Dan ternyata penculikan itu ada hubungannya dengan bahan kimia, yang bisa dipakai untuk membuat senjata pemusnah massal. Alat pendeteksi tiba-tiba berbunyi dan setelah dicek ternyata merujuk pada sebuah pulau. Gaozan merasa sedih setelah dia tak sengaja membuka file tugas. Yang muncul malah rekan-rekan Storm yang kemarin pada gugur. Keesokan harinya Gaozan nyamar jadi polisi, pergi memeriksa ke lokasi kejadian. Namun tindakannya itu dicurigai dua polisi lain.
我们发现了我们。 Dengan mudah Gaozan menyelesaikan mereka, tapi masalahnya dia berhasil diidentifikasi oleh CCTV. Di tempat lain, tim penyelamat pimpinan Pan Jiang sedang menjalankan tugas untuk menyelamatkan sandera yang disekap di sebuah bangunan tua. Setelah selesai, Pan Jiang ditelepon oleh atasannya, dan mengalihkan tugasnya untuk mencari Gaozan yang tadi terlihat di CCTV. Gaozan sendiri yang lagi siap-siap malah didatangi oleh pasukan si Mei Mei yang juga mengejarnya. Naasnya ketika menghindari bom, Gaozan malah kena tangkap tim Pan Jiang yang kebetulan baru tiba di tempat itu. Sedangkan si Mei Mei berhasil kabur. Gaozan menyangka Pan Jiang bekerja sama dengan teroris. Begitupun Pan Jiang yang masih menyangka bahwa mantan atasannya itu adalah seorang pengkhianat. Dalam pesawat, Pan Jiang terus menatap Gaozan dengan wajah marah. Namun Gaozan menyuruh Pan Jiang untuk tidak memasang wajah marah itu di hadapannya. Karena Pan Jiang dianggap tidak tahu apa-apa, Pan Jiang kemudian berniat menghajar Gaozan, tapi Gaozan malah berhasil membalikkan keadaan dengan menyandera salah satu anggotanya. Gaozan kemudian mengikat mereka dan menyuruh si pilot untuk mengubah rute penerbangan ke sebuah pulau, ke tempat para ilmuwan yang diculik oleh para teroris, yang sedang mengerjakan proyek penguatan senjata pemusnah massal atas perintah Howard. Boss, it's already here. Excellent job. Kembali ke Gaozan yang akhirnya memutuskan untuk terjun sendirian dan mendarat di pulau yang ditempati oleh para teroris itu. Berbekal senjata dan alat-alat canggih yang dia ambil dari tim Pan Jiang, akhirnya mengetahui di mana lokasi tempat para ilmuwan itu diculik. Sedangkan si Pan Jiang yang masih penasaran dengan Gaozan memutuskan untuk menyusulnya atas nama pribadi, dan tidak membawa-bawa anggota timnya. Namun anggotanya menolak dan memilih ikut kemanapun Pan Jiang pergi. Setelah membuat senjata pemusnah massal yang efek radiusnya mencapai 120 km, para ilmuwan ini menagih janji Howard yang akan memulangkan mereka jika proyek itu telah selesai. Namun Howard yang bedegong, dia ingkar janji, malah berniat akan terus memproduksi senjata serupa demi meraih keuntungan. Namun anak buahnya memberitahu bahwa mereka mendeteksi kedatangan orang asing di daerah sekitar, yang ternyata tim Pan Jiang yang telah mendarat dengan selamat. Di saat pasukan si Howard fokus pada tim Pan Jiang, kesempatan itu dimanfaatkan Gaozan untuk mendekati markas teroris itu. Tim Pan Jiang yang menyadari jalan mereka ini penuh dengan jebakan. Tim Pan Jiang sengaja melempar granat agar musuh terpancing keluar.
Meskipun tim Panziang terlihat lebih unggul, namun salah satu dari mereka yaitu si Edo harus terluka akibat terkena ledakan granat. Aduh! Aduh! Kenapa Gaozan selalu tahu informasi di mana lokasi para ilmuwan itu disekap? Ternyata selama ini Gaozan selalu berkomunikasi dengan salah satu ilmuwan, kita panggil aja si Aki, melalui kacamata canggih dan alat pendengar jarak jauh. Setelah si Aki membawa para ilmuwan keluar dan bertemu dengan Gaozan. Setelah bertemu, si Aki berkata bahwa dia sudah merekam semua cara kerja dari senjata pemusnah massal tersebut dengan kacamata canggihnya. Gaozan menyuruh mereka untuk pergi duluan. Sementara Gaozan masih menunggu Panziang yang sengaja mencari dirinya. Panziang sendiri kini tengah dalam masalah setelah pasukan si Mei Mei mengetahui keberadaan mereka. Dalam peperangan itu, 3 prajurit Panziang harus hawarahum, dan Panziang diselamatkan oleh Gaozan sedangkan 2 orang lainnya harus tertangkap dan ditawan. Kembali ke Panziang yang baru sadar dari pingsannya. Tanpa sopan santun dia menendang Gaozan karena masih menganggap Gaozan sebagai pengkhianat. Tak lama Gaozan mendapat panggilan video dari si Aki yang sedang dalam masalah, dan membuat Gaozan dan Panziang langsung mencarinya. Sesaat setelah itu Gaozan kembali dapat panggilan. Namun kali ini yang muncul adalah wajah si Karim, yang dengan sengaja memperlihatkan pembunuhan si Aki. Gaozan langsung pusing tiba-tiba, karena teringat pada kematian sahabatnya. Panziang segera memberikan obat parasetamol, dan perlahan Gaozan kembali tenang dan menceritakan semuanya. Howard pura-pura mati agar dia tidak disangka sebagai pengkhianat dan menimbulkan citra buruk terhadap Storm yang telah gagal dalam menjalankan misi. Kemudian Gaozan masuk komunitas pengamanan di internet yang mengenalkannya pada si Aki hingga akhirnya mereka bekerja sama hingga sejauh ini. Mendengar cerita itu, Panziang akhirnya yakin dan siap membantu Gaozan mengungkap kasus ini. Dan mereka mulai menyisir markas musuh. Dan Panziang menyelamatkan 2 anak buahnya yang telah disekap. Di saat Howard sibuk transaksi dengan calon pembeli senjata, Gaozan dan Panziang diam-diam masuk ke gudang senjata. 2 anak buah Panziang menyamar jadi prajurit musuh dan mengarahkan para ilmuwan agar mengikutinya. Sementara Gaozan dan Panziang sedang mempersiapkan senjata otomatis untuk mengepung pasukan musuh. Dua prajurit Panziang akhirnya ketahuan oleh si Karim dan menyuruh mereka untuk berhenti, tapi setelah tembakan berhenti, si Karim melihat bosnya si Howard tewas. Dia langsung menyuruh si Mei Mei membunuh si Panziang dan Gaozan. Tapi pasukannya malah terkena jebakan. Dia menyangka kalau mobil itu berisi Panziang dan kawan-kawan, tapi ternyata baku tembak pun kembali terjadi antara si Panziang dengan pasukan si Mei Mei. Begitupun dengan Gaozan yang menunjukkan skill snipernya dari jarak jauh. Kembali ke si Karim yang kali ini menggantikan peran bosnya yang bertransaksi dengan calon pembeli senjata. Di mana sih calon pembeli ingin melihat kedahsyatan senjata itu terlebih dahulu. Dengan menghancurkan kota sebelum membelinya, Gaozan sempat menembak si operator, namun si Karim masih sempat mengaktifkannya.
Kembali ke pertarungan dua perempuan jadi-jadian di mana kali ini Pan Xiang berhasil mengalahkan si Mei Mei. Dan efek dari senjata pemusnah itu sudah mulai dirasakan, dan salah satu ilmuwan memberitahu bahwa kelemahan dari senjata itu ada pada bagian tengah senjata, karena terbuat dari panci bolong. 真的，从外部根本无法。 Pan Xiang berusaha menghentikan senjata itu namun dia malah jadi muyung, begitu juga anak buahnya. Kembali ke Gao Zhan dengan kecerdasannya, memanfaatkan pipa yang terbuat dari baja untuk membunuh si Karim. Gao Zhan membawa sebuah tameng untuk mengurangi efek getaran, dan menyuruh Pan Xiang untuk menembaknya. Pan Xiang sempat menolak tapi Gao Zhan memaksanya. 心脏的位置就是标志物。闪开！ 开枪！ Dan senjata itu pun hancur, dan kota Nganjung selamat dari upaya pembunuhan massal. Pan Xiang sangat senang karena berhasil membantu Gao Zhan menghentikan kejahatan. Tapi di sisi lain dia sangat sedih karena harus kehilangan orang yang dihormatinya untuk yang kedua kali. 我的队员因我而死。 Gao Zhan pun pergi untuk selama-lamanya, dan mendapat gelar pahlawan dari masyarakat Ngajung, dan film pun tamat. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, semoga dulur-dulur terhibur, dan panjang umur, Cacing Cau Tegalwaru.